Oke, selamat malam Sobat Pintar. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Udah lama banget nih Kak Febri nggak nemenin teman-teman buat ngobrol-ngobrol, curhat, sharing, atau apapun itu. Nah, pada malam hari ini kita akan ada nih sesi yang cukup spesial. Tapi sebelumnya Kak Febri ingetin dulu ya, kalian jangan lupa nih buat daftar UTBK SBMPTN karena terakhir tanggal 20. Dan buat teman-teman jangan pernah putus asa, jangan pernah pantang menyerah karena masih banyak banget nih cara-cara untuk belajar. Termasuk salah satunya saat ini Aku Pintar sedang mengadakan Tryout Akbar untuk UTBK TPS buat teman-teman semuanya dan ini secara gratis bisa kalian cek di Instagram Aku Pintar. Oke, jadi Sobat Pintar pada malam hari ini program kita cukup spesial dan sudah tahu pastinya kan kalian udah lihat mungkin di story kita atau di feed kita, kita ada judul tema baru namanya Curhat Ortu bareng Aku Pintar. Nah, di sini kita akan membantu membahas mengenai sudut pandang dari sisi orang tua dalam mengarahkan potensi anak di masa depan. Curhat Ortu bareng AP ini kita bersama yang sudah hadir. Selamat malam Mbak Sandra Ratnasari. Halo, selamat malam. Mbak Sandra Ratnasari ini adalah ibu dari dua orang putri yang masing-masing berusia 18 tahun. Ini udah kuliah, mahasiswa baru, dan sepertinya mau berjuang lagi bareng-bareng sama teman yang lain. Dan putri yang kedua berusia 16 tahun, masih kelas 10 SMA. Mbak Sandra saat ini bekerja sebagai editor in chief di salah satu media online di Jakarta. Oke, Mbak Sandra, ini buat teman-teman nanti manggilnya Sobat Pintar ya, karena semuanya pintar. Oke, ya. Ya, dan tamu kita yang satu lagi, mas-mas yang ganteng ini, perkenalkan Mas Yusandi. Halo Mas Yusandi. Halo Mas Mas, Sandi. mohon maaf tadi ngatur. Oke, Mas Sandi ini beliau adalah seorang konselor psikologi, masih muda, sudah S2 nih teman-teman. S2 psikologi dan sebentar lagi bakalan jadi psikolog. Mohon doanya ya. Dan nanti Mas Sandi bakalan ngupas tuntas curhatan bareng sama Mbak Sandra. Oke. Nah, Sobat Pintar, selama ini kan kalian mendengarkan podcast atau mungkin acara ngobrol malam kayak gini tentang curhatan dari sisi kalian, dari kegalauan kalian mau masuk SMA atau SMK, mau masuk kampusnya di mana, jurusannya apa. Nanti kalau di jurusan kayak gini bagaimana? Nah, di malam hari ini nih spesial nih karena kita curhatnya, ngobrolnya dari sisi orang tua. Tentunya kalian tahu dong, pasti orang tua juga memikirkan betapa pentingnya mengarahkan passion masa depan anaknya untuk masa depan yang lebih baik. Nah, langsung aja nih karena sudah tersedia. Sudah siap nih narasumbernya. Langsung aja nih, Mbak Sandra, boleh dong diceritain gimana sih cara atau bagaimana Mbak Sandra berkomunikasi dalam hal pendidikan kepada buah hatinya? Oke, karena sudah punya pengalaman, punya anak yang kuliah, Siap. jadi sudah tahu nih deg-degannya di mana waktu dia memilih jurusan kuliah. Itu lebih deg-degan daripada milih jurusan SMA. Karena kalau SMA kan pilihannya cuma dua ya, IPA. IPA, IPS, Ya ada lagi sih bahasa bahasa, betul, SMA itu mau yang mana gitu kan. Tapi sebagian besar kan IPA atau IPS ya kan. betul, betul. Nah, tapi kuliah anak jurusan IPA kan jurusannya banyak banget tuh gitu. Nah, terus kayak orang tua tuh kayak sebenarnya punya cita-cita juga nih gitu. Saya pingin anak saya misalnya jadi dokter gitu kan. Ya, tapi kalau diarahkan ke situ agak susah memaksakan kehendak kalau misal anaknya nggak mau gitu. Betul banget, Mbak. Ini buat sobat pintar ya harus tahu juga kalau ada mama atau papanya yang bilang kayaknya kamu cocok deh kalau jadi arsitek gitu ya. Itu mungkin adalah ungkapan cita-cita orang tua ya kan. Oh, oh siap, 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 siap. Berarti yang case kayak gitu bisa terjadi tuh, Mbak? Iya, iya. Jadi karena kalau pola bicara saya
pembicaraan saya dengan anak-anak itu ya kita ngobrol itu santai gitu. Tapi kadang-kadang kalau sudah terlalu intens gitu kayak misalnya anak-anak merasa ini orang tua gue nih udah terlalu maksa nih gitu kan. Mereka biasanya retensi gitu loh. Jadi kayak udahlah Siap. nanti aku urus sendiri. Udah deh nanti diem aja nanti pokoknya jadi gitu kan. Nah, itu pun terjadi sama anak saya yang pertama gitu. Jadi dia ikut bimbingan belajar waktu itu. Terus saya selalu tanya, jadi mau pilih kuliahnya apa dan di mana gitu kan. Terus ya dia bilang maunya ini gitu. Tapi nanti lihat dulu hasil UTBK-nya gitu. Karena itu adalah bagian dari strategi ya kan. Oh iya, Mbak Sandra mohon maaf, kalau yang putri pertama tadi kan sudah kuliah ya berarti ya sekarang kan? Udah Itu kuliah. sekarang jurusan apa nih Mbak Sandra? Nah, kalau sekarang dia ambil kuliah itu di biologi ITS. Biologi ITS. Berarti Nah, sekarang semester 2 naik mau semester 3 ya. ya, mau masuk semester 3 gitu. Nah, yang kecil juga gitu. Jadi saya bilang, karena kakaknya udah ada pengalaman kayak gitu, saya bilang, kalau SMA itu ya harus dipilih benar-benar mau IPA atau IPS, nanti supaya nantinya itu lebih gampang untuk menentukan langkah berikutnya ke Benar pendidikan banget, Mbak. tinggi gitu. Ya gitu sih. Terus ya untungnya kalau anak yang kedua kan jadi lebih mudah karena udah ada contoh. Oh ya, udah ada guideline-nya, udah ada guideline-nya nih. Ya kan gitu. Tapi Mbak Sandra, tadi kan intinya kalau dari Mbak Sandra lebih bukan membebaskan ya, tapi lebih mengarahkan, betul ya? Ya, Bagaimana berdiskusi intinya dari sisi anak ketemu nih jawabannya dia apa dan Mbak Sandra mungkin juga ada gambaran dan bagaimana mengarahkan bersama. Jadi kalau bisa disimpulkan nih Mbak, ketika anak pertama yang sudah kuliah sekarang itu atas keinginan sendiri berarti ya Mbak ya? Atau iya, mungkin kesepakatan bersama ya, sama Mbak Sandra? ya. Jadi waktu itu tahun lalu kan nilai UTBK keluar dulu, kemudian Oh ya, betul, betul. bisa memilih atau menentukan strategi nih. Saya mau masuknya ke universitas mana atau perguruan tinggi mana gitu kan. Nah, Betul, betul. dia dia lihat nilainya dia segitu skornya, terus dia cari-cari beberapa alternatif sebenarnya. Jadi waktu itu ada di Brawijaya Malang, dia ambil arsitektur, terus di ITS selain biologi dia maunya ambil um, apa ya uh, lingkungan teknik, Oh, jadi kayak lingkungan. Oke, apa oke. yang teknik lingkungan gitu ya kalau kalau zaman saya itu. Siap, Nah, siap. terus setelah itu dia ada beberapa pilihan lain. Tapi ya saya bilang pilihannya itu berdasarkan apa gitu kan. Ya karena saya suka kata dia gitu. Saya suka pelajarannya, terus dia juga ketika ngobrol sama saya dia udah tahu gitu loh path-nya itu kemana. Jadi kalau saya ambil ini nanti kalau mau kuliah S2 saya akan kemana gitu. Terus kalau misalnya mau kerja itu kerjanya di mana kayak gitu. Jadi pilihannya itu berdasarkan pilihannya dia, tapi setelah dia melihat beberapa alternatif gitu, kemudian dia diskusi sama saya, boleh nggak kalau kuliah di biologi gitu kan? Biologi Oke. apaan ya gitu. Nah itu baru saya cari tahu tuh gitu. Oh biologi TS itu kayak gimana, reputasinya seperti apa, kayak gitu kan. Soalnya kan ini benar-benar menentukan langkah ke depannya gitu kan. Jadi ya ya untungnya dia diterima di ITS yang bagus ya Mas. Iya, saya juga alumni ITS, Bu. Asik. Sebagai Endorse nih. ya kan. Terus di fakultas juga yang menurut saya masa depannya itu ada gitu kan. Betul, Kayak betul, betul. dia bisa punya alternatif karir gitu. Terus dia juga punya kalau mau jadi peneliti itu kan untuk penelitiannya itu kan luas Iya. banget kayak gitu. Benar banget, Mbak. Jadi kalau bisa dibilang Putri
Mbak. Yang pertama sebenarnya dia pertama udah tahu nih tujuannya apa. Yang Mhm. kedua dengan nilainya akhirnya dia menganalisa sepertinya saya masuknya di mana. Seperti itu ya Mbak. Ya, ya. Oh, siap-siap. Berarti sepertinya sudah cukup matang nih diskusi sama Mbak Sandra terkait masalah pemilihan jurusan. Iya, ya. Tapi kan jadi uniknya adalah dia mau ikutan lagi UTBK nih tahun ini. Oke, oke. Jadi pejuang UTBK 2020. Jadi ketika saya tanya kenapa mau pindah kuliah gitu kan ya, apa nggak suka dengan biologi gitu? Karena kekhawatiran orang tua adalah dia udah setahun Ya, betul. istilahnya buang waktu gitu ya kan, setahun belajar di ITS gitu. Terus apakah apa kalau kekhawatiran orang tua tuh apakah dia nggak betah di kampus di ITS gitu ya kan? Oh. Apa Apakah tuh Mbak alasannya tuh? Alasannya akhirnya. dosennya apa berperilaku yang gimana atau lingkungan Oh, pergaulannya kayak gitu kan. Nah, betul. ternyata tidak gitu. Ternyata karena dia melihat peluang lain untuk belajar yang menurut dia itu lebih lebih apa ya? Lebih fokus dan Lebih spesifik ya? lebih Oke. spesifik. Salah satu atau jalan yang dia akan tempuh ketika masuk biologi ITS adalah dia ingin jadi ahli, bukan ahli ya, dia ingin mempelajari bioteknologi. I see, I see, I see. Nah, terus dia lihat, oh ternyata di UI itu ada bioproses, teknologi bioproses yang menurut dia itu bisa dipelajari kalau di UI ini dia masuk langsung belajar itu, sementara kalau di ITS dia harus belajar yang umum dulu baru nanti penjurusannya kayak gitu. Oh, berarti alasannya itu sebenarnya bukan karena salah jurusan, tapi pengen Bukan, mendalami yang lebih dalam lagi. Oke. tapi dia pingin mendalami yang lebih dalam lagi gitu. Terus saya tanya kenapa nggak dari tahun lalu aja masuk ke situ ya kan? Oh, Karena oke, kan oke, oke, oke. karena kan ya dalam arti kalau orang tua itu mikirnya udah susah-susah nih gue cari uang buat masukin anak ke sana ya. Nih Terus dengerin nih buat teman-teman semuanya ya. Ini curhatan orang tua loh ini. Mungkin orang tua kalian juga sama nih. obat pintar yang pertama dipikirin orang tua itu pasti nanti nih anak gue nanti kalau udah lulus kuliah dia bisa apa gitu kan, ya jangan Benar, benar, benar. minta apa maksudnya minta atau hidupnya itu tergantung terus sama orang tua gitu. Lama-lama saya Betul, betul. lama-lama saya yang butuh dibantu oleh anak gitu ya kan. Mudah-mudahan Oh, iya, merepotkan. iya, iya, betul. Nah, terus yang kedua adalah mungkin masalah finansialnya gitu. Udah susah-susah pindah ke Surabaya gitu kan. Siap, 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 Mbak. Terus Bener, memang bener sih, memang bener, memang bener. ya kan, udah Hmm. susah-susah pindah ke Surabaya, udah susah-susah ngumpulin apa kebutuhan untuk di sana, tiba-tiba salah jurusan atau tiba-tiba merasa nggak Sih. betah gitu kan. Nah, Iya, iya, betul, betul, Mbak. kalau yang salah jurusan itu lebih repot lagi gitu. Ketika sobat pintar ini kayak menahan diri untuk bertahan gitu ya. Tapi pasti suatu saat tuh ada titik jenuh dan ada rasa meledak gitu kan. Nah, itu lebih lebih repot lagi sih Iya, sebenarnya. benar-benar Mbak. Jadi kalau dari case Putri Mbak Sandra tadi, sebenarnya ini yang jadi permasalahan sobat pintar di luar sana nih Mbak. Ya, Karena sobat-sobat itu taunya hanya jurusan core-nya aja. Contohnya biologi ya biologi aja. Gitu. Padahal di bawahnya biologi kan ada bioproses, ada bioteknologi. Nah, itu juga Mbak yang akhirnya di aplikasi Aku Pintar kita bangun. Jadi anak-anak setelah, oke kamu tes penjurusan ya, cocoknya apa nih? Biologi dan sebagainya. Nah, itu kita jabarkan Mbak. Oh ada bioproses, bioteknologi. Dan kita juga carikan kampusnya. Terkadang mungkin di sisi anak bukannya nggak pengen. Mungkin mungkin Putri Mbak tahun kemarin semisal sudah tahu, oh di UI ada bioteknologi. Mungkin dia milih di sana, tapi mungkin bisa jadi karena kurang pengetahuan dan istilahnya informasi jurusan-jurusan baru kan minim, gitu, Mbak. ya,
betul, betul. Betul, betul. Jadi kalau saya lihat ya kenapa seperti itu ya, kalau saya lihat nih dari dari teman-teman satu angkatannya, mereka mengambil jurusan-jurusan yang sangat-sangat umum sebenarnya. Oh, Jadi oh, iya, ada iya, iya. yang arsitektur ya arsitektur gitu, aktuaria, terus kedokteran itu kedokteran gigi, kedokteran umum gitu kan. Nah, kalau yang ini tuh kan satu jurusan yang memang kata saya spesifik ya. Orang tua tuh Bener, spesifik banget. nggak ngerti gitu ya. Hah, apa itu gitu ya. Karena saya aja baru baru dengar gitu kan. Itu jurusan apa, belajar apa kayak gitu kan saya nggak ngerti gitu. Siap, Nah, siap, siap. jadi mungkin dia juga memang baru menyadari gitu loh bahwa dia sebenarnya bisa bisa lebih fokus ke keinginannya dia gitu kan ketika Betul, betul. di ITS itu. Jadi itu pun nggak begitu masuk ITS terus dia semester Langsung pengen, udah enggak gitu. oh, Jadi udah enjoy banget di sana, IPK-nya pun bagus, 3,7 IPK. siap. Kumlot itu Mbak kalau di ITS Mbak. Iya, terus dari segi pergaulannya juga oke, karena kayak tadi pagi ya dia bilang ya, aduh aku kangen banget sama temen-temen kampus aku gitu kan. Terus jadi dalam arti ya memang dia nggak punya masalah uh, yang lain gitu loh, selain dia Betul, betul. punya keinginan untuk lebih fokus gitu kan. Kalau Oke. kalau kalau saya lihat ya banyak anak kan yang takut nih ya, kalau kayak saya gitu, udah nyaman di satu tempat ya saya nggak mau pindah gitu kan. Kayak ngulang Ya. lagi hal yang baru itu kan butuh proses juga gitu. Oke, Mbak Chandra. Mbak Chandra berarti kalau mempelajari atau mungkin udah tahu nih jalurnya, path-nya dari putri yang pertama. Untuk putri yang kedua berarti sudah dipikirkan belum? Buat oke, sekarang mungkin masih kelas 10 tapi nanti kuliahnya bagaimana? Mungkin sudah ada arah ke sana apa belum ya? Nah, ini serunya nih Sobat Pintar. Jadi, saya juga baru tahu nih aplikasi Aku Pintar. Nah, yang pertama dicobain itu pasti anak yang kedua. Karena kalau anak yang besar itu kan kayak dia udah tahu gitu kan. Betul. Terus jadi waktu itu Kak, saya bilang ini ada aplikasi nih bagus banget, coba karena ada tes minat dan bakat kan, terus ada penjurusannya juga kan. Oh, oke, Nah, oke, oke, terus oke. dia ikutan tuh tes di aplikasi Aku Pintar itu gitu. Terus dia ikutan tes, terus udah gitu dia dia jadi tahu dia punya minatnya apa dan sebenarnya bakatnya kemana, kemudian dia cocoknya di jurusan apa gitu kan. Nah, terus dia jadi mikir sih gitu. Oh ternyata saya nih cocok nih ya di jurusan ini gitu. Dan itu buat 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 anak saya yang belum mikir nanti kuliahnya itu mau kemana gitu ya kan. Kayak Oh, oke, 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 oke. mungkin sekarang dia udah punya cita-cita, tapi belum belum nentuin gitu kayak aduh masih 2 tahun lagi deh gitu, aduh nanti aja deh masih ada waktu kayak gitu. Nah itu sebenarnya sih Sobat Pintar kalau dari sisi orang tua tuh gregetan. Jadi nggak suka kalau anaknya tuh bilang ntar aja deh gitu, ntar deh masih 2 tahun lagi gitu. Orang tua tuh pasti nggak suka gitu karena jadi nggak pasti gitu kan. Bener, bener, Mbak. Oke, berarti dari sini ketahuan memang berarti belum belum ada apa ya, Mbak ya? Sebelumnya belum pernah tes-tes kayak gini berarti ya, Mbak ya? Dan baru tahu sekarang. Iya, betul. Jadi dia pernah Oh, tes itu, tes minat dan bakat itu untuk penjurusan SMA waktu itu. oke. Untuk Terus masuk SMA. itu kan untuk menentukan uh, dia SMA-nya itu jurusan apa. Pilihannya waktu itu IPA, Ip- ilmu sosial atau Iya, SMK gitu kan. betul, betul. Jadi itu tes yang pertama. Tapi seiring berjalannya waktu karena dia di jurusan IPS, ilmu sosial, kita sebenarnya saya dan anak saya yang kecil itu udah sering banget diskusi menggali bakatnya dia tuh apa gitu. Dia tuh sebenarnya suka apa, dia bagusnya tuh di mana gitu kan. Nah, salah satu
yang dia terlihat menonjol itu di bidang olahraga sama di bidang seni sebenarnya. Betul. Nah, Oke. jadi kalau olahraga itu ya sebenarnya jujur aja Sobat Pintar, saya walaupun anaknya ini udah ikut bertanding di mana-mana tetap bingung gitu kan. Tapi kalau olahraga Atlet berarti, Mbak. kuliahnya apa gitu ya, belajarnya Oh, apa gitu kan. Nah, oke, oke. kecuali mengarahkan ke kayak adek nanti masuk ini aja Airlangga gitu kan, jurusannya nggak tahu lah, terserah. Kenapa ke situ? Karena itu klub basketnya bagus gitu. Oh, siap, 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 siap. Oke, Uh, oke. jadi masuknya itu dari sisi hobinya dia dulu gitu kan. Nanti ya kamu mikir aja dulu di situ, tapi tujuannya apa gitu. Nah, ya itu susah sih gitu untuk melatih anak melihat bakatnya dan minatnya itu nggak bisa sekali jalan karena dia juga mencoba-coba dan orang tua tuh uh, kalau anaknya minta itu sebenarnya bahagia banget sih Sobat Pintar. Jadi Betul, kayak betul. Betul, anak Mbak. saya yang besar itu minta saya mau bimbel di sini gitu kan. Terus saya minta dibeliin buku ini gitu untuk belajar. Itu seneng banget gitu. Nah, yang kecil dia minta belajar untuk ke seni rupa. Jadi dia bilang saya mau minta belajar di Villa Merah gitu. Oh ya udah, Oh, oke, saya oke, oke. saya fasilitasin gitu ya kan. Tapi setelah jalan dia diskusi lagi sama saya. Ternyata saya nggak cocok gitu, saya nggak suka gitu. Oh, oke, oke. Mbak Sandra, mungkin begini. Kalau tadi dari ceritanya kan memang sebenarnya putri yang kedua pun sebenarnya juga sudah dipetakan ya, mau masuk SMA-nya maupun SMK-nya. Hmm. Nah, dari Mas Sandi nih sebagai psikolog, melihat istilahnya anak itu ternyata penting loh dari SMP itu sudah mengetahui potensinya. Nah, dari sisi psikolog itu sebenarnya seberapa penting sih Mas? Atau sebenarnya belum waktunya atau memang sudah harusnya dari SMP? Bagaimana Mas Sandi? Oke, sebelumnya terima kasih Mas Febri atas Iya, kesempatannya Mas Sandi. dan terima kasih juga Mas Sandra tadi saya udah dengarkan keluhannya tentang anak pertama dan anak kedua ya Mbak ya. Oke. Betul, Jadi kalau betul. dari pertanyaan Mas Febri, seberapa penting tes minat bakat? Menurut saya tes minat bakat itu penting ya Mas ya. Betul, betul, Mas. Dari sejak dini, maksudnya sejak dini itu kan itu pemilihan jurusan itu kita bisa tentukan di usia remaja, yaitu 14 sampai 18 tahun lah. Kisaran misalnya Oh, anak di usia kelas 3 SMP ketika saat memilih jurusan untuk SMA dan kemudian saat pemilihan jurusan untuk perkuliahan ya Mas. betul, Gitu. betul. Nah, kenapa penting juga? Itu karena bisa membantu. Contoh tadi kan Mbak Sandra bilang nih, tadi susah ya melihat bakatnya gitu. Nah, kadang orang tua yang orang zona paling terdekat dari anak aja susah untuk melihat bakatnya gitu kan. Jadi dengan tes minat bakat ini ibaratnya seperti cara instan lah untuk melihat gimana sih profil dari diri anak tersebut gitu. Bisa tapi juga jangan ditelan mentah-mentah dengan ibaratnya apa yang ada di hasil tes minat bakat terus oh ya kamu ini aja gitu. Tapi ditanyakan lagi di cross check dulu dengan kemampuan yang ada dalam diri anak gitu. Betul, betul. Jadi misalnya kan biasanya ada nih dari hasil tes minat bakat nanti penjurusannya dari 1 sampai 3 gitu. Misalnya di Aku Pintar juga ada. Misalnya ada pilihan misalnya nomor 1 teknik ini, teknik ini. Nah, itu bisa kemungkinan nggak cuma di yang paling atas tapi bisa juga nanti di hasil yang kedua seperti itu, Mas. Betul, betul. Jadi memang hasil tes minat bakat itu sebenarnya kita bisa melihat kemampuan dalam diri anak mana sih dari kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian nanti pengembangannya itu ke arah mana gitu. Karena kelebihan dan kekurangan juga bisa menjadi satu Mas ya. Maksudnya kelemahan juga ketika kita tahu kelemahan kita bisa mengembangkan kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan. Jadi dengan berlatih Betul banget Mas Sandi. sehingga kekurangan kita itu tertutupi dengan apa? Uh, kita melatih diri kita, mengembangkan diri kita dan juga jangan ketika kita
mengetahui kelebihan kita udah stop di situ aja gitu. Justru kita Perlu harus ditingkatkan lagi gitu ya, Mas ya. tingkatkan lagi, karena kita nggak cuman bersaing, karena kita di dunia ini nggak cuman bersaing sendirian gitu, banyak orang gitu kan Mas, dengan Betul. dengan bakat yang berbeda-beda dan mungkin ada juga yang sama gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya tes minat bakat itu harapannya anak-anak nih bisa tahu nih tentang kepribadiannya seperti apa, kemudian kelebihannya di mana, kelemahannya di mana, terus nanti pengembangannya ke arah mana gitu kan. Dan juga orang tua, kadang orang tua juga meskipun menjadi zona terdekat dari anak, namun kadang jadi kadang ada juga yang mungkin karena mungkin kerja dan segala macam, jadi tidak terlalu tahu keseharian anak dan kemampuannya, jadi nggak terlalu terlihat gitu kan dari segi orang tua. Nah, kemudian ada fakta nih Mas, ternyata gimana Mas? Ya, jadi fakta-fakta yang saya dapat dari penelitian, 92% itu siswa sekolah itu mengalami kebingungan terkait pilihan jurusan dan nanti ke depan bakal jadi apa gitu. 92%, oke. Kemudian ada juga penelitian yang terkait dari 87% itu mahasiswa ketika sudah mahasiswa mereka bingung merasa salah jurusan. Jadi mereka merasa salah jurusan ketika sudah mengambil pilihan perkuliahan gitu dan udah menjalani perkuliahan gitu. Udah pada saat SMA bingung, kemudian perkuliahan bingung lagi. Ternyata setelah kan zona kuliah itu kan zona pelajar tuh udah mulai mengembangkan diri ya, maksudnya ibaratnya udah pelajarannya pun udah spesifik dan banyak kayak organisasi yang bisa kita coba gitu kan. Jadi mereka bisa lebih bebas untuk mengembangkan dirinya gitu. Nah, di situ ada 87% yang merasa salah jurusan ya. Faktornya bisa ya karena mungkin ada faktor, mungkin ada keinginan orang tua gitu. Jadi mau mengikuti keinginan orang tua. Kemudian ada juga mungkin bisa faktor karena katanya ikut-ikutan teman gitu. Ternyata minatnya karena teman-temannya. Betul, ada mungkin karena ini Mas, melihat mungkin satu tokoh terinspirasi inspirasi dari tokoh tertentu, misalnya kayak saya mau masuk hukum karena lihat Hotman Paris kaya banget bisa eman kan gitu kan barang-barangnya gitu. Tapi kan Mas Andi nggak semua seperti itu gitu. Betul. 71% itu ketika bekerja tidak sesuai dengan profesi dari pendidikannya. Banyak banget ya ternyata Mas Andi ya. Oke. Mas Andi. Tes minat bakat tuh perlu sih Mas. Betul banget. Dan itu juga lah yang akhirnya dijawab oleh aplikasi Aku Pintar. Termasuk bagaimana mengenali kepribadian, jurusan yang cocok, bahkan dari SMP, SMA, SMK, itu sudah dibantu Mas Andi. Termasuk masalah kemampuan, termasuk tadi Mbak Sandra juga cerita, wah jago mungkin di olahraga. Itu kita juga bantuin Mbak Sandra. Jadi anak dari SMP, kamu tuh cocoknya sebagai balerina atau sebagai taekwondo, itu kita bantu untuk pemetaan itu. Nah, buat teman-teman di luar sana, buat Sobat Pintar yang mungkin masih bingung sama jurusannya, jangan lupa deh buat gunain aplikasi Aku Pintar karena sekali lagi akurat dan kedua gratis. Nah, penting ini, gratis. Betul. Buat caranya, teman-teman tinggal download di Play Store untuk pengguna Android dan pengguna iPhone atau iOS tinggal download di App Store. Cari aplikasi Aku Pintar. Nah, karena di fitur Minat Pintar di aplikasi Aku Pintar memberikan tes peminatan dan analisa yang terarah untuk membantu mempertajam pilihan jurusan yang sesuai dengan minat bakat kalian. Kembali lagi ke Mbak Sandra. Mbak Sandra, tadi kalau Mas Sandi bilang memang seharusnya sedini mungkin nih anak-anak itu sudah mengetahui potensinya. Benar nggak sih menurut Mbak Sandra seperti itu? Ya, betul. Jadi setelah anak yang kedua itu coba aplikasi Aku Pintar, Mbak. Kita diskusi hasilnya. Tuh kan bener, aku tuh kuat nih di area ini gitu kan. Karena dia seperti itu dan saya sebagai orang tua kayak ngelihatnya enggak kok kamu sebenarnya kayaknya bagus di sini deh gitu ya kan. Nah, terus di penjurusan itu sangat
jelas gitu, karena dia sukanya kegiatan fisik, aktivitas fisik gitu kan. Terus jadi penjurusannya itu memang dijelaskan juga kenapa penjurusannya seperti itu, karena dia akan bisa eksplorasi aktivitas fisik yang cukup tinggi di area penjurusan itu. Jadi bakat dia untuk olahraga apa segala macam kegiatan fisik itu bisa tersalurkan di situ gitu. Jadi Oke, Mbak Sandra. dia cukup senang gitu loh melihat hasil dari aplikasi Aku Pintar itu. Kemudian dari dia yang nggak tahu nih maunya kemana, belum tahu ya maunya nanti tuh mau jadi apa sih gitu, nanti aku tuh cocoknya kemana gitu kan. Nah itu karena dia sekarang baru kelas 10 jadi udah punya gambaran, ya dari aplikasi ini ternyata aku cocoknya ini dan ini dan ini gitu kan. Nah terus kan ada saran juga untuk kayak mengulang tes itu secara berkala kan. Betul. Nah, itu satu hal yang bagus juga gitu, karena dia akan seiring dengan perkembangan waktu pasti ada Perubahan. minat yang berubah gitu kan. Betul. Nah, minat yang berubah itu kan anak-anak tuh biasanya ngelihat orang lain yang kalau tadi Mas Andi itu bilang terinspirasi dari orang lain, Terinspirasi. terus mungkin lihat dari keluarganya atau orang sekitarnya gitu kan. Nah itu akan merubah minat kalau misalnya anak kemudian mendalami atau belajar di situ kan gitu, jadi pengetahuan dia akan meningkat. Nah itu menurut saya bagus sih tes berkala itu. Jadi ketika waktunya dia harus memutuskan, dia udah punya beberapa alternatif yang memang udah nggak terlalu lebar lagi alternatifnya gitu kan. Oke, Mbak Sandra. Kalau di sini Mbak Sandra nih sebagai orang tua nih dan anaknya yang pertama mau coba lagi untuk di UTBK dan yang kedua masih ada perjalanan yang 2 tahun lagi. Ya. Ada pertanyaan nggak Mbak kepada psikolog kita? Mumpung ketemu sama psikolog. Iya, sebenarnya ya kalau dari orang tua nih ya dari sisi orang tua nih, saya ngelihat gimana sih harusnya orang tua itu mengarahkan anaknya ketika kita melihat bakat yang mungkin gini, orang tuh kadang-kadang nggak sadar gitu loh bakatnya apa gitu, kayak ternyata orang lain yang bisa melihat bakatnya dia gitu. Nah, gimana sih orang tua tuh bisa memasukkan berkomunikasi dengan anak gitu? Karena kalau dari sisi saya kesulitannya adalah cara berkomunikasi dengan anak gitu. Udah tahu nih jurusannya ini, kita udah di ini gitu. Tapi kan kayak orang tua tuh pinginnya memantapkan gitu loh. Nah, itu yang jalur diskusinya itu yang kadang-kadang nih kalau dulu tuh saya Benar Mbak. Saya pun juga merasakan dulu. iya, ngomongnya tuh justru ke ini kalau ke coach gitu atau dia punya guru yang dia percaya atau dia punya orang tua temen yang dipercaya, itu kita ngomongnya sama dia langsung kasih tahu gitu. Karena anak-anak itu secara psikologis kayaknya nggak suka dikasih tahu orang tuanya, bener nggak sih? Nah, mari Mas Andi mungkin bisa dikasih pencerahan. Ya, siap. Bagaimana Mas Andi? Mungkin yang saya perlu tekankan, komunikasi di sini adalah bukan hanya orang tua berbicara ya, tapi lebih ke juga mendengarkan apa sih pendapat secara jujur dari anak gitu, apa yang ingin diungkapkan. Jadi mungkin juga terkait momen-momen untuk berdiskusinya Mbak Sandra. Mungkin ada waktu-waktu tertentu, mungkin pas anak sedang tidak sibuk, kemudian penentuan tempat juga terkadang mempengaruhi. Jadi untuk berbicara dari hati ke hati itu lebih enak gitu Mbak, di tempat-tempat yang mungkin yang lebih sepi, kemudian atau di kamar, mungkin pas dia anak lagi sedang nggak sibuknya, terus kita datang, mungkin mama boleh ngomong nggak, mungkin boleh ngomong sebentar aja mungkin.
Jadi kayak kita memberikan waktu gitu kan, Jadi lebih agar intim gitu ya, itu Mas ya? kita fokus gitu untuk mendengarkan. Nah, kemudian kenapa biasanya anak lebih akhirnya lebihnya ngeluhnya ke orang lain ya Mbak ya, Mhm. ceritanya ke orang lain. Karena biasanya kesannya adalah karena orang tua tuh apa ya, mungkin memberikan informasi yang mungkin menurut pengalaman orang tua sendiri, tapi tidak dirasakan dengan anak gitu. Lebih Dan net. kayak ternyata misalnya pengambilan jurusan nih, pengambilan jurusan misalnya mau IPA atau IPS gitu kan. Misalnya hasilnya IPA, ternyata anak malah cenderung ke IPS. Nah itu kita tanyakan dulu, kenapa nih, kenapa misalnya adik pingin ngambil IPS, ditanyakan dulu misalnya, oh karena apa, faktornya apa aja gitu kan. Jadi jangan langsung, kenapa nih nggak mau IPS, kan kamu cenderung di IPA, Oh, kenapa nggak IPA aja gitu. Jadi lebih kayak mendengarkan dulu, kenapa nih, kenapa, jadi kita melihat alasan-alasan anak kenapa dia tidak mau masuk 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 IPA gitu kan. Kemudian setelah yang menjelaskan, kita dengarkan dulu, oh ternyata seperti itu, jadi kamu nggak suka karena ini. Terus kemudian ada nggak faktor lainnya? Mungkin mungkin ada faktor pengalaman dari segi guru segala macam gitu kan. Makanya pengalaman-pengalaman yang ada itu mungkin bisa menguatkan pemilihan jurusan anak itu, karena pemilihan jurusan itu bukan pengambilan bukan proses yang cepat instan gitu kan Mbak. Maksudnya dengan sehari udahlah saya mau IPS aja gitu. Tapi butuh proses suatu kayak ibaratnya komitmen. Nah, ketika anak sudah mengambil komitmen itu dan ketika berbicara dengan orang tua, oh ternyata saya pinginnya ini karena menurut saya lebih kuat di sini gitu misalnya kan. Kemudian dari situ orang tua tidak hanya menerima, cuman juga mencari informasi. Jadi diskusinya, oke kamu misalnya pingin IPS, nanti kamu udah ada gambaran nggak untuk kedepannya seperti apa begitu. Misalnya saya udah ada cita-citanya nggak, pingin jadi apa nanti lulus seperti apa, agar kita tahu nanti arah pengambilan keputusan anak itu nanti ke arah mana begitu. Dan ketika kita sudah mengarahkan itu, kita juga ngasih nih, kita sebagai orang tua juga mencari informasi secara langsung. Ibaratnya nggak cuman dari omongan anak, IPS tuh gini loh mah, gini. Oh enggak, tapi lebih ke kita juga nyari informasinya secara langsung dari web. Oh, jadi ibaratnya nanti itu menyamakan persepsi. Jadi nanti adanya kesepakatan itu ketika keduanya saling paham. Jangan ketika misalnya satunya akhirnya terpaksa untuk mengiyakan, dan ketika sudah mengambil di jurusan itu akhirnya dia menyalahkan dari sisi orang tua atau seperti apa gitu. oke. Terima kasih Mas Andi. Nah, tadi Mbak Sandra udah tanya, gantian nih dari sobat pintar yang lainnya yang mau tanya. Mungkin pertanyaannya bisa ke Mbak Sandra maupun ke Mas Andi. Pertama dari Elvina_Windawati. Kenapa sih Kak, ortu selalu kekeh sama keputusannya? Anak pengen prodi yang diinginkan, tapi nggak direstui. Nah, ini siapa nih yang mungkin dari Mbak Sandra dulu nih, mungkin sebagai orang tua. Bagaimana Mbak? Uh, Kalau saya mencoba menempatkan diri sebagai orang tua pada umumnya ya, bisa jadi orang tua itu merasa sudah punya pengalaman gitu. Jadi ketika sobat pintar pilih prodi yang menurut orang tua ini, orang tua sendiri pengalaman buruk dengan profesi itu gitu, kemungkinan besar dia akan menolak gitu, atau kayak udahlah jangan, atau apa kayak begitu kan. Nah Oh, tapi kecenderungan itu didasari sama pemikiran bahwa orang tua itu, semua orang tua saya yakin ingin sobat pintar itu kan masa depannya cerah gitu. betul, Nggak betul. ya, mungkin mudah-mudahan sekaya Hotman Paris atau apa, bisa sukses gitu, bisa jadi orang yang benar-benar memberikan punya prestasi gitu, dan berbakat, bukan berbakat dalam arti
punya bakat kan emang udah dari lahir, tapi bisa memanfaatkan dirinya untuk kepentingan orang banyak kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang nih orang tua itu yang kayak saya aja nggak tahu gitu waktu anak saya bilang saya mau pindah jurusan ke teknologi bioproses apaan itu gitu. Nah, mungkin sobat pintar bisa kasih suggest juga ke orang tua gitu. Kita lihat bareng gitu, biologi apa jurusan yang saya pilih ini tuh kayak begini gitu. Terus nanti saya bisa begini 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 gitu. Kadang orang tua memang nggak tahu sih gitu kenapa anaknya milih itu gitu. Apalagi kan kalau saya itu produk tahun angkatan 90-an. Taunya itu yang global-global gitu kan. Arsitek. Oke, siap, siap. Nah, sekarang kan udah ada jurusan yang lain-lainnya kan, ada desain interior juga udah ada fakultasnya sendiri gitu kan. Terus teknik sipil udah ada yang teknik sipil jalan raya khusus gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Betul, Mbak. Oke, jadi bagaimana pentingnya komunikasi. Nah, pertanyaan kedua melanjutkan sebenarnya mirip ini dari pertanyaan Mbak Sandra yang dijawab oleh Mas Sandi. Dari blue_underscores. Cara mencari kesepakatan jurusan kuliah ya Mas ya, tanpa tanpa membuat orang tua marah atau sedih. Nah, gimana tuh Mas Sandi? Baik Mas, saya akan coba jawab ya. Iya. Cara mencari kesepakatan jurusan kuliah tanpa membuat orang tua marah atau sedih ya. Betul. Jadi mungkin kita juga bisa mengatur cara berkomunikasi kita dengan orang tua gitu. Mungkin ya mencari waktu yang pas dengan orang tua dan memberikan informasi-informasi yang setidaknya apa ya, yang sesuai yang ada gitu, yang ada di misalnya kayak universitas mana gitu, terus kemudian jurusan apa begitu kan Mas. Dan Betul. Berarti penjelasannya gitu ya Mas ya. Dan libatkan orang tua dalam proses mencari informasi itu, karena kadang kita memberikan informasi tanpa orang tua tahu oh ini seperti apa sih, dan kemudian kan kadang orang tua juga kekeh sama pilihan jurusannya. Misalnya kadang orang tua kan ada juga tuh Mas yang biasa betul. kan lebih condong memilih jurusan yang diinginkan dari orang tua sendiri. Padahal kan kalau dari apa ya, hadis terdahulu juga kan Mas, kalau misalnya dari segi ini itu kalau kita harus sebagai orang tua mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya. Zamannya zaman sekarang ya zaman sekarang, bukan karena mengikuti zaman dulu gitu kan. Betul. Jadi memang proses memberikan informasi-informasi itu juga kita bisa ibaratnya menguatkan dengan orang tua. Mungkin karena komunikasi kita yang kurang baik, ibaratnya kurang baik dengan orang tua, sehingga orang tua juga jadinya kurang paham gitu dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini nggak cuma orang tua sih yang maksudnya yang kita harus apa ya, yang ibaratnya disalahkan, tapi kita juga harus cross check dan introspeksi diri gitu. Sebenarnya apa yang aku sampaikan udah benar nggak sih gitu kan? Dan aku udah jelas nggak sih ngasih informasi? Kan bisa jadi karena kita kurang jelas, jadinya orang tua jadi terkesan kayak kekeh, ya udah ini aja gitu, jurusan yang mama mau aja gitu. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya diskusi lah ya Mas ya. Betul Mas Andi. Jadi memang kata kuncinya di sini adalah diskusi. Saling keterbukaan dari sisi anak. Jangan istilahnya menutup-menutupi, nanti takut nanti kalau mama marah atau papa marah. Dan dari sisi orang tua juga perlu memahami, kadang mungkin di sisi anak juga ada rasa takut, rasa bersalah nanti, wah nanti bikin mama papa marah nih. Oke. Nah, ini kita sudah mendekati ujung acara ini. Wah, sayang banget ya, walaupun ini sepertinya 2 jam ya masih oke ini harusnya. 2 jam. Oke. Oke. Untuk istilahnya menutup ini, mungkin dari sisi Mbak Sandra, ada closing statement-nya kah Mbak? Buat tips and tricks buat teman-teman atau sobat pintar di luar sana, dan mungkin juga saran kepada sesama orang tua ini, Mbak Sandra. Ya, kalau bagaimana sih biar istilahnya mereka bisa menjalannya dengan tekun gitu? Ya, Enggak. Betul. Jadi kalau untuk sobat pintar,
aplikasi Aku Pintar ini mungkin lebih dikenal sama kalangan sobat pintar daripada sama orang tua ya. Betul. Tapi bisa dikasih tips nih untuk sobat pintar. Ajak aja mama atau papa atau siapapun yang masih belum mengerti bakat dan minat sobat pintar untuk melihat sobat pintar mengisi tes minat dan bakat, kemudian lihat hasil penjurusannya. Terutama kalau penjurusannya itu memang sesuai dengan keinginan sobat pintar, karena di situ kan dijelaskan semua-semuanya kan. Gitu. Ini bisa menjadi sarana komunikasi yang asik gitu sebenarnya, karena kan bentuknya kayak ngisi kuis gitu kan. Terus Betul. kalau dikerjain bareng tuh kayak bisa aku kayaknya ini deh gitu, masa gitu kan, bisa berkomunikasi gitu kan, bisa melibatkan orang tua untuk melihat minat dan bakat sobat pintar sebenarnya gitu. Nah terus ya untuk orang tua, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah, sebenarnya sih kalau dari masalah komunikasi itu kan tiap keluarga punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang Betul. demokratis, terus ada yang otoriter mungkin gitu. Pokoknya kata mama ya harus itu yang dikerjain. Tapi ya ketika anak sudah remaja dan sudah saatnya mereka menentukan arah hidupnya sendiri gitu ya, ada baiknya kita sebagai orang tua itu merendahkan ego kita untuk mendengarkan keinginan anak gitu sebenarnya. Mereka bukan lagi anak yang kalau dikasih tahu jangan makan ini gitu, terus mereka akan nurut gitu. Mereka akan anak-anak remaja itu kan sudah punya pola pikir yang berbeda dengan orang tuanya juga gitu. Nah, terus sama manfaatkan teknologi, selain pakai aplikasi Aku Pintar ya bisa googling juga kalau anak nih ngasih tahu sesuatu yang aneh gitu kan. Dikonfirmasi. Konfirmasi dulu gitu. Ini Betul. nanti gitu. Jadi bisa bilang juga oke, nanti diskusinya kita cari bareng yuk gitu, atau kalau anak saya sih ini dia akan sharing di WA grup keluarga, dia akan sharing apa aja gitu, misalnya kayak ada profesi ini atau ada kegiatan ini gitu, terus itu jadi sarana komunikasi kita yang sangat-sangat kekinian gitu kan, karena kalau di kota besar apalagi beda-beda kota gitu, itu tidak bisa setiap saat kita tahu orang tua lagi moodnya kayak gimana, anak moodnya lagi kayak apa gitu, apakah dia lagi sibuk, apakah enggak gitu. Nah kalau kayak Mas Andi tadi bilang, ya dilihat dulu situasi dan suasananya gitu ya kan. Kalau orang tua habis chat di jalan, terus misalnya dia ada konflik di kantornya, di kerjaannya, terus dikasih urusan yang kayak gini, otomatis sih semua manusia bakal meledak gitu ya kan. Iya, betul Mbak Sandra. Tapi juga anak-anak gitu loh, sobat pintar juga kalau udah capek di sekolah lagi diajarin sama temen atau sama guru gitu kan, terus tiba-tiba orang tuanya nanya, jadi kamu harus jurusan ini gitu ya, bukannya dipikir tapi bilang Langsung bete. itu tadi. Jadi kalau saran dari saya pakai aplikasi Aku Pintar ini untuk berkomunikasi, untuk nyambungin komunikasi dengan orang tua, karena ini tuh seru banget gitu. Saya aja kayak saya aja kayak pengen bikin akun sendiri, terus saya ngecek. Wah, siap, boleh Mbak. Oke, nggak terasa waktu cepet banget, kita sudah 48 menit tuh. Sekali lagi terima kasih Mbak Sandra, terima kasih banget atas semua cerita-ceritanya yang semoga ini bisa menginspirasi sobat pintar di luar sana dan juga orang tua lainnya untuk lebih berpikiran terbuka, berkomunikasi dengan anaknya. Dan terima kasih juga kepada Mas Sandi atas banyak banget masukan bagaimana sih untuk berdiskusi lebih enak nih antara anak dan orang tua. Nah mungkin buat sobat pintar juga terima kasih sudah menyaksikan live ini, dan jangan lupa kita masih ada seri yang jauh lagi lebih panjang, masih ada step-step yang lain lagi, yaitu di acara Curhat Ortu bareng Aku Pintar. Dan jangan lupa untuk menyaksikan seri curhat yang lainnya di
waktu yang terdekat, yaitu minggu depan. Nah, terima kasih sekali lagi buat teman-teman, dan selalu semangat, stay at home. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Sandra, terima kasih Mas Andi. Semoga sukses. Terima kasih.